semuanya, perkenalkan saya Ripka selaku moderator kelompok 4. Di sini kita akan membahas materi PPKN bimbingan Pak Solihin MPD mengenai perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda, yang akan disampaikan oleh penyaji satu. Kepada penyaji satu, saya persilakan. Tunggu, ada iklan nih. Kamu kesusahan membawa barang? Atau capek membawa banyak buku? Belilah tas Apollo. Tas ini dapat membuat banyak barang dan sangat murah. Kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan topik ini, perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda, yaitu yang pertama, insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Yang ketiga, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India yang ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Batel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Sendadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia. 7. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukan di Bali. Yang ke-8, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. 9. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan perpindahan-pindahan tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara. Terima kasih kepada penyaji satu. Sekarang kami akan menyampaikan topik perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Apa sih jalur diplomasi? Apaan tuh? Jalur diplomasi adalah jalur perundingan. A. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Yang kedua, B. Perjanjian Renville. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarif Pudin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Dalam perundingan Roem-Royem, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Sebelum lanjut, kita iklan dulu gak sih? Aduh, kamu kenapa sih? Perutku sakit, Rel. Aku ada rekomendasi nih. Apaan tuh? Minyak kayu putih yang dapat meredakan sakit perut dan mual-mual serta gatal-gatal akibat gangguan serangga. Pakai ini ya, Jian. Oke, Rel. Makasih, Rel. Dadah. Dapatkan di toko terdekat. Terima
kasih kepada penyaji 2. Sekarang saya akan menjelaskan topik ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 2. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Maksudnya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbagai agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Sekian topik ancaman terhadap negara, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah seperti yang kita ketahui, sebelum proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami penjajahan yang sangat lama dan juga sangat berat. Dan Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaan dengan hasil usaha sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dengan menetapkan sikap-sikap seperti nasionalisme, patriotisme, demokratis, dan lain sebagainya. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Dadah.